napi dengan Dike. Apa yang kelihatan di sana? Krunetiron. Iya, krunetiron. Nggih, jadi untuk yang sudah mendownload mungkin sudah tahu hari ini Miss Tirta akan memberikan materi mengenai krunetiron. Apa sih krunetironnya punika? Apa sih yang disebut dengan krunetiron? Nah, ini dia. Nah, pisane ke bawah krunetiron. Apa yang dimaksud krunetiron? Inggih punika krune sane sampun polih wewehan. Apa itu wewehan? Apa itu wewehan? Imbuhan. Iya, benar sekali. Imbuhan ya. Jadi ada krunetiron itu kata yang sudah mendapat imbuhan. Nggih. Jadi tadi Miss Tirta sudah sempat bertanya. Miss Tirta Subaman metakon, ada kuda wewehan punike? Wewehan ada. Ini berapa bahasa Balinya? Ini berapa? Lu. Telu. Benar sekali, telu. Ada pengater atau awalan yang terletak di imbuhan yang terletak di awal, ada pangiring atau imbuhan yang terletak di akhir, dan seselan atau imbuhan yang terletak di tengah-tengah. Mohon jangan ribut dulu nggih. Fokus dulu. Yoel, fokus dulu sama Miss Tirta. Oke, Nak? Nggih, ya. Selanjutnya, niki dia. Pengater, seselan, pangiring. Ini ada pengater, itu ada bagian-bagiannya sudah Miss Tirta buat di sini. Pengater ada pengater A, pengater ma, pengater K, pengater pa, pati pari make sake, ya. Jadi Miss Tirta mohon sama anak-anak, kenapa Miss Tirta jelaskan pada anak-anak, kenapa ini isi tanda strip? Ada yang tahu kenapa isi tanda strip? Nggak tahu. Awalan. Iya, kalau ini isi tanda strip berarti kata dasarnya utawi krunalinggene ada di strip peniki. A strip berarti A ini termasuk awalan. Nah, kalau seselan strip in strip berarti innya ini ada di tengah-tengah ya. Berarti ini ada kata, di sini juga ada kata. Di sini sisipannya. Nggih, kelihatan nggak yang Miss tunjuk pakai tanda panah? Ngenah sing? Ngenah ya. Kaisar fokus dulu yuk, Kaisar. Nggih, matur suksema Kaisar nggih. Nah, ini ada juga. Ya, ini ada strip. Berarti di sini akan ada kata dasar. Bukan berarti ya kata dasarnya bisa berada dua. Tidak ya, kata dasar yang ditambahi imbuhan itu hanya ada satu. Ya, hanya tergantung penempatannya saja. Nah, niki ini terakhir wenten pangiring. Pangiring utawi akhiran. Ya. Utawi akhiran. Oh, ya. Iya, nggih. Oke, pangiring. Kenapa stripnya ada di depan, sedangkan karena kata akhiran. Iya. Kirat. Nggih, ya. Akhiran. Nggih. A-nya ini berarti terletak di akhiran. Pangiring A ini berarti terletaknya di akhiran, ya. Oke. Selanjutnya, nah, niki Miss Tirta berikan contoh, nggih, contoh. Contohnya nih, ya. Ukut. Nggih, niki contoh pengatar malu, contoh awalan, nggih. Oke, kalian boleh membaca dalam hati dulu ya, biar teman-temannya bisa dengar suaranya Miss Tirta. Oke. Ya. Pengatar awalan, aukun artinya satu ekor. Ini dia, A plus ukun. Yang mana krunelingge, yang mana pengatar? Kalau yang ini, yang mana pengatar? Pengatarnya A atau ukurnya? A.
Ya, jadi ukud ini krunelingge atau kata dasar ya. Lalu majalan dibaca mejalan. Yang manakah krunelinggenya? Ma atau jalan? Jalan. Jalan. Benar sekali. Lalu ada makeda dua, yang artinya keduanya. Yang manakah pangater? Make. Yang mana krunelingge? Dua. Apa itu krunelingge? Kata dasar. Kata dasar ya. Nah ini kaejo, yang mana pengaternya? Ya. Oke. Paham? Alit-alite ke ditu paham? Paham bener ya, paham. Jangan pura-pura paham ya. Kalau nggak paham nanti Miss Tirta akan jelaskan lagi. Oke. Masih semangat? Masih. Ya, oke. Sekarang Miss Tirta lanjutkan ke contoh seselan utawi sisipan. Nah, niki sisipan. Sinurat artinya ditulis. Ini dia. Ini yang agak sulit ya, anak-anak. Miss yakin seselan ini yang agak sulit. Nah, ini kata dasarnya surat, tapi karena dia sisipan, jadi dia diletakkan di tengah-tengah menjadi ini. S plus surat. Tulis, Miss. Nanti ya didengarkan dulu Miss Tirta. Didengarkan dulu Miss Tirta ya, nanti ditulis kalau memang perlu ditulis. Kalau tidak, anak-anak boleh di-download dulu materinya di si Bima lalu di-save untuk belajar. Dengarkan dulu Miss Tirta ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sinurat atau artinya ditulis. Kenapa Miss? Kenapa sinurat? Kenapa in-nya nggak ditaruh di antara R dan A saja? Kenapa harus di antara S dan U? Ada pertanyaan seperti itu. Ini kenapa dia diletakkan di sini ya? Karena memang sisipan itu diletakkan setelah huruf konsonan pertama. Setelah huruf konsonan. Tahu huruf konsonan itu huruf apa? Tahu? Ada yang tahu? Gimana? Lain A I U E O. Siapa itu yang jawab? Keiro. Siapa itu yang jawab? Keiro. Matur sesama Keiro. Maaf ya Miss, di sini tidak bisa melihat semua wajah kalian, hanya 3 orang saja secara bergantian. Oke, itu dia huruf konsonan selain huruf A, I, U, E dan O. Kalau A, I, U, E dan O itu disebut huruf apa? Vokal. Iya, vokal, benar sekali. Jadi dia memang diletakkan setelah huruf konsonan pertama, sama seperti ini. Surat. Krunelinggene surat ditambah in menjadi sinurat di antara huruf S dan U. Lalu sumaur, menyaut ya di antara huruf S dan A. Ya, maaf ini miss typo, ini harusnya saur bukan sumaur ya. Plus saur jadi sumaur ya. Lalu telapak berasal dari kata tapak plus l menjadi telapak di antara huruf T dan A. Paham nggak? Paham nggak? Paham tidak? Sepertinya kurang paham ya? Iya. Iya, kurang paham. Jadi kalau sisipan itu kalian letakkan di antara huruf konsonan pertama dan huruf vokal
huruf vokal pertama. Jadi simpelnya sisipan itu kalian taruh setelah huruf konsonan pertama. Ini kan huruf konsonan pertama. Kalian lihat tanda panahnya Miss Tirta nggak? Lihat. Iya, ini kan namanya huruf konsonan pertama. Apa itu huruf konsonan? Huruf selain huruf A, I, U, E, dan O. Kan seperti itu ya. Jadi kalian letakkan saja di sini. Ini sinurat ini kata dasarnya kan surat. Jadi kalian letakkan sisipan itu setelah S. Karena S ini merupakan huruf konsonan pertama. Paham? Ya, sekarang lanjut ke contoh yang nomor 2 deh. Ya. Misalkan, oke Miss escape aja dulu nggih. Ya, Miss escape saja dulu ya. Oh iya. Ngerti. Paham nggak? Paham? Ngerti. Ngerti. Yang lainnya gimana? Ini misalkan Yang sumau telapak. sama terak. Itu Ya, belum ngerti. telapak. Kalian lihat saja kata apa namanya sisipannya itu apa? El misalkan. Ya. Kalau kalian disuruh menentukan dia itu isi sisipan apa sih kata-katanya, kalian bisa lihat ini. Ada el, in ini. Dan kalau misalkan kalian disuruh menambahkan seperti ini misalkan tapak plus el, kenapa nggak ditaruh di antara huruf P dan A saja? Kenapa nggak di antara kenapa harus di antara huruf T dan A? Jawabannya karena sisipan itu diletakkan setelah huruf konsonan pertama. Ini huruf konsonan pertama. Masukkanlah el. Sisipan el itu ke sini menjadilah dia telapak. Kalau dihilangkan el-nya itu ketemulah dia kata dasarnya yaitu tapak. Paham nggak? Oh iya paham. Iya, seperti itu ya. Ini dia contoh realnya. T plus el plus apa? T plus apa? Ini kan tapak. Tapak ini kan kata dasar. El ini dia seselannya. Paham? Paham. Iya, oke. Siapa ini raise hand? Ada Panji, Prama, dan Bayu. Apa? Raise hand, angkat tangan. Oke. Bayu Arya atau Bayu Irwin yang sudah join ini? Arya. Bayu Arya sudah join ya Bayu? Miss Tirta mau dengar suaranya Bayu Arya? Udah, Miss. Oh, nggih, matur suwun sama Bayu. Oke. Nggih, kembali lagi ya di sini. Lalu Miss Tirta lanjut ke contoh terakhir. Nggih. Nah, contoh pangiring. Kalau pangiring sareng pangater itu masih gampang ya, karena dia tidak mengganggu atau tidak memisahkan kata dasar seperti sisipan itu. Kalau sisipan itu kan dia memisahkan kata dasar, kayak tadi ya. Nah, ini sekarang pangiring atau akhiran. Alap plus A. Yang manakah yang disebut pangiring? Alap atau A-nya ini? A-nya. Ya, alap ya, jadi alape dipetik. Lalu memene atau ibunya, yang manakah yang disebut dengan akhiran utawi pengiring? Ne. Ya, yang manakah krunelingganya? Iya, pinter ya, anak-anaknya Miss Tirta pinter sekali di sini. Oke, lanjut. Tulisin yang manakah yang dinamakan krunelingge? Tulis. Nggih, patut pesan, nggih benar sekali. Sekarang ngadepang yang di manakah yang namanya akhiran atau pengiring?
Ang. Ya. Sebenarnya kalau kalian gini, ngadepang ini sebenarnya juga mendapatkan apa? Apa? Dapat apa? Ngadepang ini juga mendapatkan awalan nga, ya. Karena dia kata dasarnya kan adab. Adab itu artinya apa? Ngambil. Adab jual. Nggih, matur suksema. Jadi ngadepang ini krunalinggane adep. Boleh dia pengater nga miwah pangiring ang. Ya, ini pangiring. Ini pengater eng. Ya. Ini krunalingganya empat huruf ini A, D, E, dan P. Adep. Nggih. Tapi karena di sini Miss Tirta gunakan sebagai contohnya pengiring, jadi Miss Tirta, jadi kalian cukup menjawab yang manakah pengiringnya. Jawabannya yaitu Ang. ang. Nggih, pinter. Oke. Nah, niki wenten contoh lengkare. Ya. Contoh lengkare. Lengkare itu apa? Apa itu? Kalimat. Kalimat. Benar sekali. Siapa itu yang jawab? Kalimat Brenda. Brenda. Oke, matur sukses sama Brenda. Oke, jadi nih ke lengkara itu kalimat, kruna itu kata. Ya. Nah, jadi niki contoh nomor 1. Punyan kayune tegeh. Artinya Pohon kayunya tinggi. iya, artinya pohon kayunya tinggi. Ini sudah ada di sini arti dalam bahasa Indonesianya. Kayune. Jadi kalau kalian melihat yang manakah sih, yang mana saja sih kata yang mendapat imbuhan. Jadi ini, gini caranya jawab. Nih, punyan kayune tegeh. Yang mana kira-kira kata yang mendapatkan imbuhan? Entah itu pengater, entah itu pangiring, entah itu seselan. Yang mana kira-kira? Apa? Coba jangan bisik-bisik, jawab saja. Apa? Kata yang mana yang mendapatkan imbuhan atau wewehan? Di antara punyan, kayune, sama tegeh. Kata yang mana yang mendapat wewehan? Apa? Kayune. Di sini padahal Miss sudah isi loh di sini kayune. Boleh pangiring nih. Boleh itu artinya apa? Boleh. Boleh itu apa artinya? Boleh itu artinya mendapat. Ya, boleh dicatat di bukunya, Nak. Boleh sama dengan mendapat. Ya. Mendapat itu juga bahasa Balinya man, M-A-A-N. Ya, bahasa halusnya boleh. Nggih. Oke. Begitu yang ditulis boleh aja. Boleh. P-O-I-L-I-H ini artinya mendapat. Ya. Miss, tadi boleh itu artinya mendapat. Nggih. Ya. Oke. Ya, jadi itu ya anak-anak, boleh pangiring nih. Nah, sekarang ibape majalan ngarit. Boleh itu sama dengan mendapat. Ya. Dengarkan Miss Tirta nggih, supaya nggak berulang kali jadinya nanya nggih. Oke? Nah, nomor 2. Ibape majalan ngarit. Kata yang mana saja yang dapat awalan yang mendapat imbuhan? Majalan saja. Sebenarnya majalan saja. Ngarit. Ya, Miss Tirta sengaja di sini kalian Miss Tirta buat ngarit saja, buat majalan saja. Coba didengarkan dulu nggih. Jadi di sini ada 2 kata yang mendapatkan. Tadi punya saya keluar. Nggih. Jadi di sini ada 2 kata yang mendapatkan
wewehan, yaitu majalan dan ngarit. Nggih, ngarit itu kata krunalinggane apa? Ngarit, apa krunalinggane? Arit. Apa? Arit. Iya, benar sekali. Siapa itu yang menjawab? Brenda. Iya, matur suksema Brenda. Boleh apa dia jadinya? Ngarit. Boleh apa dia jadinya? Pangater, pangiring atau seselan? Ayo. Pangater. Ya, tinggal ditentukan dia letaknya di mana. Kalau di depan ya pasti pangater, kalau di tengah-tengah ya pasti seselan, yang kalau di belakang ya pasti pangiring, seperti itu, oke? Oke. Nah, itu. Nah, sekarang nomor 3, mbok putu sumaur gitu. Yang mana kata yang mendapat wewehan? Yang mana? Yang mana? Ayo, yang mana? Sudah? Yang mana? Sumaur. Nika boleh seselan ya. Ya. Kata dasar sumaur apa? Sahur. Sahur, benar sekali. Nggih, matur suksema. Oke. Ya. Sadurung puputang Miss, ya Miss Tirta matur suksema untuk galah halit-halite ring rahinane mangkin. Miss Tirta mengucapkan terima kasih untuk waktu kalian pada hari ini, ya. Puputang Miss antuk rahajeng siang. Nggih,